Provinsi Bengkulu, NC Yunita STHI. Saya itu jalannya, saya ini lah. Pebi jadi tukang. Pebi jadi tukang buka pintu. Kalau kau masih buka pintu masih mic, itu. Baik, untuk selanjutnya kita panggilkan NC Yunita STHI dari Provinsi Bengkulu. Betul Kak, betul. Itu video Kak, ada kalau ada kalau. Yes, jangan lupa ya. Video kan kalau ada. Video kan sebentar. Tuai Farid. Yes. Kemarin aku ngobrol serius, ujung-ujungnya pelaku. Ngerekam, korek lagi serius. Buka. Jadi paling tinggal cari namanya. Ketahuan. Belagu sebenarnya. Kanado yang namanya Taimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Dewan juri yang kami hormati, hadirin wal hadirat penyuluh tahun 2024 yang berbahagia. Perkenalkan, saya NC Yunita STHI, penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Pondok Kelapa. Di sini izin saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Refresh Udara, Rembuk Santri Lestarikan Alam. Itu ada sebuah program edukasi pengelolaan sampah berbasis 4R, yaitu pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle, dan replace. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini pelestarian lingkungan menjadi program prioritas utama pada pemerintah. Tak lain juga dari Menteri Agama, dari Gus Yakut juga telah mengeluarkan surat edaran berupa tentang peran penyuluh, penghulu berperan aktif dalam mensosialisasikan dan mengedukasikan tentang 4 program prioritas utama. Di antaranya yaitu mengedukasikan tentang pelestarian lingkungan. Selanjutnya, di sini juga ayat Al-Quran telah menjelaskan kepada kita semua, di mana pada surat Hud ayat 61 menjelaskan bahwa kita semua menyembah Allah dan tidak ada yang patut disembah, dan menciptakan kita dari bumi ataupun tanah dan menjadikan kita semua manusia sebagai pemakmur bumi. Itu ada kata kuncinya, wastamarakum fiha. Itu adalah manusia berperan aktif dan bisa dijadikan sebagai pemakmur bumi. Pemakmur bumi dalam artian tidak hanya tidak merusak bumi, akan tetapi mampu mengelola bumi dengan baik. Dalam hal ini mampu mengelola sampah yang kita hasilkan, sampah yang kita keluarkan setiap hari menjadi dikelola ya dengan baik. Hal ini juga bersinergi dengan pengelolaan sampah yang saya terapkan di Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran, yang mana Bapak Ibu yang kami hormati, pada dasarnya di sana sampah sudah dibuang pada tempatnya, akan tetapi pengelolaannya hanya berupa dikumpulkan dan dibuang pada tempat akhir. Padahal sesungguhnya jika sampah tersebut dikelola dengan baik, dapat menjadi produk yang bernilai. Dan ternyata tidak ada sampah dalam hidup kita. Sampah yang kita hasilkan itu bisa dikelola menjadi produk-produk yang berguna menunjang kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini saya pribadi melaksanakan terus bimbingan remaja usia sekolah di Pondok Pesantren
tahfiz Nurul Quran dan mengajak para santri yang mana sampah-sampah yang mereka hasilkan itu yang awal dibuang begitu saja, kami kelola menjadi produk yang berguna. Lanjut, apa sih itu 4R? Tadi sudah dijelaskan, reduce itu mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan replace menggantikan. Kami edukasikan kegiatan tersebut di Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran, yang mana pada awalnya para santri tidak memahami apa itu tentang pengelolaan sampah yang berbasis 4R tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, giat kami di sana adalah mengedukasikan kepada para santri dengan terjun ke kelas, mempresentasikan tatap muka. Selanjutnya kita ke lapangan memilah sampah yang tadi ada di tempat sampah, di TPA sampah. Ternyata di antara sampah-sampah tersebut ada di dalam kategori recycle dan reuse menggunakan kembali. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan menampilkan video singkat kegiatan kami di Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran. PLC ya tuh yuk. Iya. Di mana udah? Ya, ini adalah video kami di dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang ada di Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran, yang mana para santri diajak langsung, diedukasikan dan dipraktekkan langsung cara memilah sampah, yang mana dari sampah adalah suatu benda yang menjijikan, kotor, akan kami kelola menjadi produk yang baru, yang berguna, yang bernilai dan bermanfaat, bahkan bernilai jual nantinya. Ya. Ada duit itu tadi. Ya, Bapak Ibu, dari sampah yang ada di TPA tadi, sampah yang diantaranya itu sampah yang recycle, yang bisa didaur ulang, kami menjadikan dan para santri sudah memproses dari sampah menjadi tempat tisu yang cantik, yang berguna, serta ini kalau dijual sangat bernilai sekali, bahkan bisa menjadi 100 ribuan ke atas satu produk. Efektivitas pengolahan sampah berbasis 4R, karena kami sudah mempraktekkan di lapangan di Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran. Ternyata pengolahan sampah berbasis 4R ini sangat mudah dipahami bagi santri dan dapat mengelola sampah berbasis before after. Dikatakan demikian, before-nya yaitu dapat memilah sampah, mengurangi populasi sampah karena ada sampah yang bisa dikurangi, reduce, seperti botol plastik, botol minum diganti dengan botol minum biasa. Dan afternya dari sampah yang botol plastik yang kotor tadi menjadi produk yang baru, dan ini juga menekan zero plastik yang insya Allah bisa menjadikan bumi ini tetap lestari. Selanjutnya juga akan menjadikan bumi dan lingkungan ini menjadi lebih lestari lagi. Adapun rencana tindak lanjut Bapak Ibu yang kami hormati, pengelolaan sampah tidak hanya sebatas itu saja, akan tetapi pengelolaan sampah yang kedepannya yang sudah akan kami laksanakan dan sebagian juga sudah kami laksanakan, sampah-sampah yang ada di pesantren tersebut akan dikelola kembali menjadi yang lebih baik dan lebih wah lagi, dan menjadikan tidak hanya zero plastik tetapi zero waste. Tidak ada sampah di sana ke depannya. Kami sudah menjalin kerjasama dengan pihak pengelola sampah, dalam hal ini Bank Sampah Karya Bersama dan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini kami sudah menghubungi sebagai narahubung kepada Bank Sampah
akan menjadikan pengolahan sampah yang lebih besar lagi, yang mana dari sampah-sampah pesantren tersebut bisa didaur ulang menjadi pupuk, menjadi produk yang berguna, dan menjadi untuk kebutuhan sehari-hari. Saya rasa demikian dari kami, penyampaian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9. Bukan nilai waktunya berapa menit? 9 menit. Oke, Ibu siapa tadi? Oke, Ibu MC. Kalau kita tengok tadi bahwa artikulasi it's okay dari Ibu yang pertama tadi. Nah, tapi tadi ada beberapa yang perlu saya tekankan, bahwa menit pertama Ibu juga belum berhasil untuk membuat orang jadi tertarik. Ketika ini sekedar saran Bu ya, maaf Bu ya. Ibu kan sudah memperkenalkan awal bahwa siapa diri Ibu, ya. Tiba-tiba Ibu mengambil materi tentang sampah. Ini kan sangat tertarik sekali. Arti itu cak mana orang itu bisa tertarik. Jadi pertama Bu, saran saya, basis saya adalah sehari-hari apa Bu? Enggak, dia mana? Penyuluh. Basis saya adalah penyuluh di daerah saya bersama macam. Tapi saya untuk saat ini adalah saya mengambil materi tentang soal persampahan ya. Gak apa-apa, soal persampahan ya bahasanya itu. Soal persampahan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum juga ditarik sebagai pegawai misalnya dinas lingkungan hidup bagian persampahan. Untuk awal pertama saya tidak apa-apa, artinya itu untuk mengakrabkan diri ya. Nah masalah. Nah terus Ibu saya lihat grafik Ibu di awal it's okay standar, tiba-tiba Ibu menurun ketika ada lihat justru menayangkan video kok Ibu justru menurun kadar semangatnya ya. Terus saya tengok juga masih ada pengulangan yang harusnya Ibu sudah disampaikan di awal, Ibu ulang lagi. Oke. Terus di akhir justru tidak menarik, endingnya justru tidak menarik. Coba buka di gambar terakhir Ibu. Tidak bisa aja itu. Terakhir mana? Kalau ini yo. Jadi ini penyusunan ini saya lihat tidak. Jadi kalau kemarin kan sebelum hari ini beberapa kali kami latihan, mungkin itu tadi. Jadi kalau yang lain mungkin lepas. Di cara mereka ngomong dari tiap slide itu kadang kurang ada penekanan. Terus apa ya? Mungkin karena terasa buru-buru tuh cara narik nafas lepas tidak nafas. Mengas. Nah, kalau saya sama yang lain juga sama. Jadi kira-kira kapan mereka harus narik nafas untuk menjelaskan berikutnya itu harus tahu kira-kira di slide mana. Iya, makanya Pak Ibu. Ini kalau ngomong saya tengok, ini kan batal nih Pak Bro. Ini tertutup, macam-macam gitu siap aja. Nih tulisannya tertutup gambar. Ya oke lah kan kita. Jadi Bapak Ibu, ibarat kalau saya ngasih tahu ke kawan-kawan yang lagi lomba, ketika kita dipanggil panggung 8 menit itu adalah punyo kita, ingat punyo kita. Artinya slide demi slide itu adalah kita yang ngatur. Slide ini tidak hanya disampaikan sesaat, tapi slide ini perlu dijelaskan. Nah, saya tidak mendapatkan ending tadi bahwa harusnya Ibu ada kebanggaan. Ibu tidak menjelaskan produk yang Ibu buat tadi jadinya apa, hanya gambar saja. Tapi ini Bu, misalnya ini dari botol minuman segala macam, ini dijadikan dari bekas sampah plastik dan lain. Ketika kita daur ulang dan lain-lain, akhirnya menjadi untuk wadah air minum yang ini kalau dihargai bisa mencapai 100.000 walaupun tidak 100.000 rupiah dari yang tidak itu Bu. Orang kan tepuk tangan, ya. Apalagi yang jadi bisa unggulan itu tadi.
Nah, ini tadi ibu tidak, yang ini khusus item ini tidak ibu jelaskan. Kalau memang tidak perlu tidak dibuang, tapi ini akan jadi pertanyaan juri. Kenapa ibu tampilkan tapi ibu tidak jelaskan ini? Padahal ini menarik ini. Nah sekarang fokus ibu kemana nanti? Pengelolaan sampah plastik atau ini jadi tidak sama sekali? Ya, nah ini juri itu pasti jeli tadi. Nah kalau misalnya ini juga jadi ibu akan tampilkan jelaskan juga. Ternyata setiap harinya pasti di rumah tangga itu pasti ada sisa makanan, sisa sayuran dan lain. Ternyata ibu itu jangan dibuang, sangat berguna sekali kita olah. Ternyata ini bisa untuk jadi makanan bla 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 bla. Karena di tempat kami, di daerah kami, di perkampungan kami banyak sekali orang yang masih punya ternak sapi, ayam dan segala macam. Tidak apa-apa. Baru next baru hanya sepintas. Karena ibu harus bertanggung jawab, ibu nampilkan itu, ibu jelaskan tidak lewat aja. Nah, oke, ibu ke fokus ini. Fokus ibu gini bu. Materi yang ibu sampaikan itu tadi macam mana mulai dari generasi muda itu bisa sadar. Intinya itu, generasi muda di pesantren itu bisa sadar bagaimana membuang sampah pada tempatnya, bagaimana mengolah sampah itu bisa menjadi bahan yang lebih berguna lagi. Nah, itu yang harus ibu tekankan. Ya, itu yang harus tekankan dengan harapan ini menular kepada masyarakat sekitarnya. Ya. Jadi 5W1H-nya itu harus dimainkan bu. 5W1H-nya jangan balik ngacak lagi segala macam itu. Padahal materi ibu sangat menarik sekali bu, sangat menarik sekali. Nah, tampilan ya tolong diperbaiki sudah itu tadi. Ibu ini sudah seperti kayak guru menerangkan itu sudah oke. Tinggal tadi bagaimana ibu menjaga stabilitas dari menit pertama tadi ibu ini susah tengok nurun itu, padahal ending itu harus lebih bersemangat lagi. Terutama ibu mengasih tahu bahwa hasil daripada kami mengelolakan sampah ini sudah banyak menghasilkan cuan ibu. Ini bisa kami jual kemana-mana, ke rumah makan. Ini loh bu, tempat air minum yang kalau kita beli di pasar itu kan bisa mencapai 50.000 sampai 100.000. Tapi dengan kayak gini anak-anak ini jajannya sudah tidak minta ke orang tua lagi, mereka sudah bisa jual ini dari hasil sampah loh bu, sepele bu. Tapi dari air sampah kita menjadikan bahan yang lebih berguna dan bisa menghasilkan tambahan bagi ibu rumah tangga dan anak-anak kita. Tepuk tangan orang mesti. Ya, jadi itu bu, yang ibu jual itu fokusnya ikona dari plastik yang tidak berguna kita olah ya, akhirnya menjadi